Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa dengan sahabat Maton TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas bagaimana perempuan bisa terafiliasi ke gerakan-gerakan radikal terorisme. Padahal, perempuan merupakan tiang negara dan bangsa. Oleh karena itu, perempuan memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan, sehingga bagaimanapun perempuan harus menjadi titik perhatian. Terutama dalam hal-hal pencegahan paham radikal terorisme yang bukan saja mengancam kehidupan rumah tangga seseorang, tetapi juga bagi masyarakat. Perempuan adalah pondasi berdirinya sebuah keluarga. Seorang ibu memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu penanaman pendidikan dasar pada anak seperti pendidikan agama dan akhlak. Hal ini disebabkan oleh kodrat perempuan itu sendiri, yaitu melahirkan dan menyusui. Peran perempuan di dalam rumah tangga biasanya prosentasinya lebih banyak dibandingkan pasangannya. Maka dari itu, keberhasilan mendidik anak banyak ditentukan oleh kualitas perempuan. Oleh karena itu, wajar jika aktivis dan akademisi tanah air menyadari betapa pentingnya memberikan perhatian bagi kaum perempuan. Karena ia merupakan arsitek peradaban bangsa ini, apalagi untuk 5-10 tahun ke depan. Nah, bayangkan jika generasi ibu atau perempuan saat ini disusupi ideologi transnasional seperti khilafah, liberalisme, kapitalisme, dan sebagainya, di mana ideologi transnasional ini menyusup ke tengah-tengah masyarakat dan menghancurkan nilai-nilai Pancasila serta keutuhan NKRI. Maka perlahan-lahan generasi kita disusupi pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila. Contohnya, saat ini beredar banyak narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok intoleran yang menyasar generasi muda. Mereka menugaskan perempuan-perempuan merekrut kader-kader militan untuk kepentingan ideologinya, melawan dan mencaci pemerintah yang sah. Bahkan, seringkali melibatkan perempuan dalam aksi-aksi terorisme. Doktrin-doktrin mereka adalah jihad versi mereka. Contohnya, baru-baru ini ada seorang perempuan yang membawa dan mengacung-acungkan pistol di depan istana presiden. Giliran ditelusuri hingga terkuak bahwa perempuan tersebut merupakan eks-kelompok pengusung khilafah. Kelompok tersebut malah tidak mau mengakuinya dan teriak bahwa perempuan itu adalah settingan rezim zolim. Padahal, momok terorisme itu nyata terjadi dan telah mengakibatkan banyak nyawa yang hilang sia-sia dan kerugian mental seumur hidup. Sebetulnya, jihad kekerasan yang dilakukan perempuan bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Contohnya, upaya pengeboman pertama yang dilakukan oleh perempuan yang bernama Dian Yulia Novi pada Desember 2016 dengan jenis bom panci berdaya ledak tinggi untuk menyerang istana negara namun berhasil dicegah oleh aparat. Selain Dian, ada sejumlah nama lainnya seperti Puji, bom GKI Surabaya bersama 2 anaknya, dan Dita di gereja Pantekosta, Tri Ernawati bersama keluarga pada bom Polrestabes Surabaya tahun 2018. Sebetulnya, kejadian-kejadian ini memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional. Sebelum pelaku terorisme dilakukan oleh perempuan di Indonesia, dalam riset yang dilakukan Guru Besar Studi Keamanan Universitas Massachusetts Lowell, Amerika Serikat, Mia Bloom memaparkan hasil riset yang telah dibukukan berjudul Bombshell Women and Terrorism. Mia menemukan bahwa sejak 1985 sampai 2008, perempuan pengebom terlibat dalam 230-an serangan teror. Ini mencakup 1/4 dari jumlah serangan teror yang terjadi di kurun waktu tersebut. Bisa jadi, perempuan yang terlibat terorisme selama ini terinspirasi dari kelompok terorisme Boko Haram. Karena mayoritas aksi terorisme bom bunuh diri di Boko Haram melibatkan perempuan dan anak dalam aksinya. Seperti yang pernah diungkap dalam buku Tackling Terrorist Exploitation of Youth. Dan rata-rata rekruternya berusia 18-25 tahun. Untuk menjadi bagian dari sebuah unit bernama Brigade Al-Qansah. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, bom Surabaya yang melibatkan keluarga ternyata juga menginspirasi sebagian narapidana terorisme. Hal ini dibeberkan oleh IPAC atau Institute for Policy Analysis of Conflict pada laporan berjudul Extremist Women Behind Bars in Indonesia. Dalam laporan tersebut mengatakan,
Mereka melihat sang ibu memasangkan sabuk peledak di pinggang anak-anaknya, lalu menjadikan itu sebagai contoh dari sebuah pengorbanan. Bisa jadi juga pelaku bom di Filipina yang merupakan WNI yang terafiliasi ISIS juga menjadikan kasus bom Surabaya sebagai inspirasi jihad mereka. Jadi, keterkaitannya ialah mereka saling menginspirasi atas tindakan dan aksinya. Bayangkan, semengerikannya itu pemahaman yang ditanamkan mereka kepada perempuan dan anak-anak. Maka dari itu, kita sebagai perempuan, seorang ibu dan juga sebagai ayah dari anak-anak harus waspada dan tidak memberikan ruang bagi penanaman pemahaman seperti ini yang rela mengorbankan anak-anak dan keluarga atas jihad versi mereka. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.